Salam, selamat pagi Jumatnya yang kasih Tuhan. Shalom, selamat Jumat Agung. Baik, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita mari angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita katakan Tuhan Yesus baik bagi hidup kita. Kasih-Nya sungguh besar bagi kita. Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Yesus, Engkau ku kagumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan,
atas karya Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karya-Mu begitu besar bagi kami umat manusia Tuhan. Pertolongan-Mu begitu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini Bapa, kami mengenang akan kematian-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu berharga dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu sempurna bagi kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan Tuhan. Engkau dimuliakan Bapa. Kami bersyukur Tuhan menjadi umat pilihan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kali ini kita merayakan Paskah tidak seperti biasanya saudara. Ada kesedihan, tapi kita percaya apapun yang terjadi hari ini, semua dalam rencana Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu yang menyiapkan firman Tuhan. Saya harus mulai dari mana? Saya harus membagikan apa? Oleh karena keadaan saat ini, saya sudah siapkan dari kemarin. Tapi sebelum live ini, hati saya berubah. Apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tetap berkata Tuhan baik. Tuhan ada bersama kita saat ini saudaraku. Saya diingatkan Tuhan bagaimana Paskah untuk pertama kali mulai diadakan di bangsa Israel. Karena itu kita mau belajar hari ini saudaraku. Saya rindu ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi satu motivasi bagi kita untuk menyikapi hari-hari yang berat saat ini. Sehingga kita tahu apa maksud Tuhan. Kita percaya badai corona ada saat ini, semua dalam pantauan Tuhan. Karena itu sebagai umat percaya, sandarkanlah hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, ada pesan firman Tuhan hari ini yang boleh kita baca. Mari kita lihat Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Saya akan bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, dari perikop firman Tuhan ini, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia ketika kita masih berdosa. Bukan setelah kita bertobat, saudara. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pesan dari sinode bahwa Tuhan Yesus itu begitu mengasihi umat manusia ketika umat manusia masih berdosa. Lalu kita lihat lagi Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua
pesan Tuhan bagi kita. Yang pertama tadi, bahwa Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Yang kedua, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, di momen hari Jumat Agung, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kejadian di perjanjian baru di masa Yesus sama seperti pada masa bangsa Israel merayakan Paskah untuk yang pertama sekali. Saya mengajak kita untuk membaca Keluaran 12. Kita buka Alkitab kita, Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Agak panjang saudaraku, tetapi saya rindu kita tidak bosan, sebab saya sangat diberkati dengan membaca firman Tuhan ini. Saya rindu juga kita boleh mendapat kekuatan dan berkat dari firman Tuhan ini. Ini bagaimana Paskah untuk pertama sekali dilakukan oleh bangsa Israel. Kita baca Keluaran 12 ayat 1 sampai 28 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang berdekatan dengan rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil anak domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 tahun ini, bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga dan dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan kamu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab tiap orang yang makan sesuatu dari ragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adalah pertemuan yang kudus, baik pada hari dan pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang diperlukan setiap orang, itu saja yang boleh disediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu
juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang kamu makan roti yang tidak beragi. Sampai pada hari yang ke-71 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca tadi ada beberapa poin yang boleh saya ambil di sini, yaitu yang pertama dikatakan tadi, Tuhan melewati rumah-rumah bangsa Israel yang ada di Mesir, ya. Tuhan melewati rumah itu. Oleh karena Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel. Di ayat 27 dikatakan, maka haruslah kamu berkata, inilah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah orang-orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini gambaran, inilah keadaan Paskah yang pertama sekali yang dilakukan bangsa Israel ketika Tuhan mau membawa bangsa ini keluar, ya. Musa dan Harun terperintahkan untuk melakukan Paskah. Saudaraku, tadi terjadi itulah di bangsa Mesir. Ada banyak tadi di sini dikatakan bahwa bangsa itu yang pertama harus membuang segala roti yang beragi dari rumah mereka. Kemudian mereka juga harus berdiam diri di rumah. Untuk pertama sekali 7 hari mereka harus berdiam diri di rumah. Dan mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian untuk 14 hari mereka juga harus berdiam diri di rumah. Mereka harus juga membuang roti yang beragi. Dikatakan bahwa setiap orang yang memakan roti yang beragi, walaupun itu orang bangsa Israel asli ataukah itu bangsa Mesir, Tuhan akan menghukum. Dia akan kena tulang. Itulah perintah Tuhan pada Paskah yang pertama di bangsa Israel. Ketika Tuhan mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudaraku, apa yang bisa kita dapat dari peristiwa Paskah yang pertama sekali ini? Di sini boleh kita lihat tadi di ayat 27 bahwa Tuhan melakukan satu perkara untuk kaumnya. Tuhan melakukan
pembelaan, penyelamatan, perlindungan bagi umatnya. Tetapi Tuhan juga menyuruh bangsa Israel itu melakukan satu tindakan iman. Yaitu tadi mereka berdiam diri di rumah, membuang roti yang beragi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kejadiannya hampir sama seperti kita mengalami wabah virus corona. Pertama sekali diumumkan, 1 minggu libur di rumah saja. Kemudian diperpanjang lagi 14 hari. Saudaraku, kalau dulu bangsa Israel Tuhan ingatkan untuk mereka membuang roti yang beragi, kemudian mereka tetap di dalam, mereka melakukan doa, melakukan penyembahan, memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu tadi menyembelih ternak. Menyembelih ternak yang terbaik, saudaraku. Dan harus dibakar dan harus segera dihabiskan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, persembahan ini adalah, kalau kita sekarang di zaman perjanjian baru, adalah bagaimana kita datang menyembah, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau pada bangsa Israel saat itu mereka memberi korban bakaran, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan sekarang ketika kita harus berdiam diri oleh karena keadaan virus COVID-19, saudaraku? Pemerintah menganjurkan kita stay at home. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan di saat ini adalah berdiam diri, mendekatkan diri ke Tuhan, melakukan penyembahan kepada Tuhan, saudaraku. Supaya apa? Supaya Tuhan meluputkan kita, saudaraku. Seperti bangsa Israel, mereka menyembelih korban itu dan menyapukan darah pada tiap ambang pintu dan tiang rumah mereka. Lalu ketika Tuhan akan menulahi bangsa Mesir, maka Tuhan akan melewati rumah yang ada tanda darah anak domba. Kita juga rindu, saudaraku, ini boleh terjadi saat ini. Tuhan memproteksi kita, amin. Tuhan menjaga kita sebagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel saat itu dari tulah kemarahan Tuhan. Saudaraku, di ayat 24 kita boleh lihat apa yang harus kita lakukan. Mari kita baca ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Apa yang dikatakan di sini harus memegang. Artinya di sini bahwa kita sebagai orang percaya, bangsa Israel saat itu harus tetap melakukan Paskah, merayakan Paskah, yaitu apa? Mereka mengenang bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel keluar daripada Mesir, dan mereka harus melakukan perintah Tuhan, yaitu tadi mereka tidak makan roti beragi, mereka memberikan korban bakaran, ya, dan mereka sujud menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan bagi kita umat-umat Tuhan saat ini. Untuk kita boleh berdiam diri saat ini, mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan di dalam keheningan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya, saudaraku, bahwa saat ini Tuhan sedang menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Nya. Apakah saya, apakah saudara? Mari buka hati kita kepada Tuhan. Mari lakukan sebagaimana Tuhan telah mengajarkan, menyuruh bangsa Israel untuk berdiam diri di dalam rumah mereka, mempersembahkan korban bakaran, membuang roti yang beragi, dan mereka sujud menyembah Tuhan. Bangsa Israel harus berjaga-jaga, saudaraku. Mereka harus memegang ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Hari ini, hari-hari kita boleh stay at home.
adalah hari-hari kita untuk berjaga-jaga, saudaraku. Berjaga-jaga dalam imanmu kepada Tuhan. Jangan sampai imanmu goyah, saudaraku. Jangan sampai engkau ragu kepada kuasa Tuhan. Jangan sampai engkau melenceng dari Tuhan. Jangan sampai engkau meragukan pemeliharaan Tuhan oleh karena keadaan susah saat ini. Kemudian mari kita lihat bagaimana Paskah di zamannya Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita Lukas 22. Di Lukas 22 juga Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga. Ini adalah waktunya kita berjaga-jaga, saudaraku. Kita tetap dalam doa kita kepada Tuhan, doa permohonan. Mari kita baca Lukas 22 ayat 7. Saya bacakan Lukas 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Saudaraku, ini adalah kisah persiapan untuk Paskah, di mana malam itu Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Saya bacakan dengan cepat Lukas 22 ayat 7 dan berikutnya sampai ayat 13. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang-orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau hendak kami persiapkan? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, maka kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkan. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sama. Ketika Yesus, zamannya Yesus ada, Yesus melakukan penginjilan, pelayanan. Paskah tetap dirayakan bangsa Israel, saudaraku. Oleh itu karena itu tadi dikatakan bahwa lakukanlah itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya. Itulah perintah Tuhan kepada Musa dan Harun. Sehingga sampai ketika Yesus pun ada di dunia ini melakukan pelayanan, Yesus sendiri pun melakukan Paskah, saudaraku. Ini dikisahkan bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menuju tempat mereka akan mengadakan perjamuan Paskah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah baca tadi bagaimana Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan tempat dan juga apa yang terjadi ketika mereka melakukan perjamuan Paskah. Yang terjadi pada perjamuan Paskah itu di ayat 21 kita lihat. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mereka di meja perjamuan terjadi pertengkaran, saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan berkata bahwa di antara kalian akan ada yang menyerahkan aku. Dan murid-muridnya yang lain tidak percaya sehingga mereka bertengkar. Di sini pertengkaran pertama terjadi ketika mereka mengatakan siapakah yang terlebih besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di sini dikatakan, saya akan bacakan di ayat 18, sebab aku sebentar saya Oke, sebelum itu kita lihat dulu mengapa mereka bertengkar ya. Di ayat 20.
Demikian juga dibuat nyala cawan, sesudah makan ia berkata, cawan nyala perjanjian baru darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapakah di antara mereka yang berbuat demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini pada perjamuan malam itu, semua murid-murid Tuhan beradu argumen, mereka bertengkar, merasa dirinya bersih, merasa dirinya tidak ada melakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali di dalam hidup kita tidak menyadari apa yang kita perbuat itu. Apakah perbuatan kita itu baik atau tidak bagi orang lain. Bahkan di dalam kita bergaul, kadang-kadang ada orang yang berniat jahat pada kita, tetapi dia bisa menutupinya. Inilah yang terjadi kepada Yudas, saudaraku. Bagaimana Yudas dikisahkan, dia memeluk Tuhan, mencium Tuhan, tetapi dia berniat jahat kepada Tuhan. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, saudaraku. Terjadi pertengkaran di antara mereka, ya. Oleh karena mereka tidak mengenal satu dengan yang lainnya, saudaraku. Terjadi kegoncangan iman juga, saudaraku. Kita lihat di ayat 31. Selain terjadi pertengkaran, terjadi kegoncangan iman. Kita lihat ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memperingatkan Simon Petrus untuk dia tidak goncang iman, saudaraku. Ya, saudaraku, ketika Tuhan mulai berkata-kata pada murid-muridnya bahwa perjamuan itu adalah perjamuan terakhir, maka iman murid-muridnya Tuhan Yesus mulai goncang, saudaraku. Seringkali juga dalam hidup kita, ketika kita mengalami tantangan, mengalami keadaan yang sulit, kita mengalami kegoncangan iman, ya. Tetapi Simon di sini dikatakan, aku tetap mengasihi engkau Tuhan. Bahkan sampai di penjara pun aku mau Tuhan, sampai aku gugur. Tetapi kita tahu bahwa Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, saudaraku. Ada banyak kita gampang berkata-kata, tetapi untuk melakukan sulit. Ada banyak kita gampang untuk berjanji, tapi untuk menepati janji kita sulit untuk melakukannya. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya melakukan itu, saudaraku, tidak bertanggung jawab. Tetapi hari ini kita boleh lihat Tuhan menegur Simon, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena itu kita mari tetap kuat iman, kita tetap kuat pendirian. Amin. Yesus mengajarkan murid-murid untuk berjaga-jaga. Di ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel juga Tuhan suruh untuk berjaga-jaga sebelum Tuhan menjalani bangsa Mesir malam itu. Di sini juga ketika Yesus mau pergi ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap berdoa. Ini yang harus kita lakukan saat ini, saudaraku. Di saat kita harus stay at home, berdoa, berjaga-jaga.
Kita tidak tahu apa maksud Tuhan, saudaraku. Mengapa kita harus merayakan Paskah? Mengapa kita harus merayakan Jumat Agung dalam keadaan seperti ini yang tidak pernah terjadi, saudaraku? Kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita boleh tak belajar bahwa Tuhan menyuruh murid-muridnya waktu itu untuk tetap berdoa. Berdoa arti kata di sini kita harus berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus ambil sikap. Dalam keadaan sekarang virus corona belum ada obatnya, semakin hari juga semakin banyak korban. Tetapi jangan melemahkan iman kita, saudaraku. Tetapi kita harus semakin kuat. Firman Tuhan katakan tadi di sini di Lukas 20 ayat 39, 40, supaya kita berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Ya, lalu Tuhan menjauhkan diri dari murid-muridnya, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya saat ini Tuhan bukan tidak melihat kita. Saat ini bukan Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi yang Tuhan mau hari ini bagi kita supaya kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dalam doamu. Berjaga-jagalah dalam sikapmu. Berjaga-jagalah dalam karakter perbuatanmu. Saudaraku, taruhlah imanmu kepada Kristus. Hai engkau yang masih di dalam dosa, berbalik pada Kristus. Minta ampun pada Tuhan. Apalagi yang harus kita lihat lagi di Paskah ini, mengenang kematian Tuhan Yesus. Di ayat 47, Yesus ditangkap, saudaraku. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang. Sedang murid-murid yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus lalu menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Saudaraku yang dikasih Tuhan, nubuat tentang kematian anak Allah digenapi, saudaraku. Seorang muridnya bernama Yudas Iskariot menyerahkan Yesus. Yesus ditangkap. Yudas mengkhianati Yesus. Saudaraku, ketika engkau meninggalkan Yesus, itu sama halnya engkau seperti Yudas. Ketika engkau meninggalkan Yesus oleh karena karir, oleh karena pasangan hidup, itu sama engkau dengan Yudas. Engkau menggadaikan imanmu, engkau menyalibkan Yesus untuk kali kedua. Ini yang Yudas lakukan, saudaraku. Dia menjual Yesus. Dia menjual Yesus, dia mencium Yesus dengan ciuman palsu. Ada banyak orang seperti itu, saudara. Tetapi hari ini aku mau berkata, mari kembali berbalik kepada Yesus. Jangan engkau menjadi Yudas lagi. Yesus ditangkap. Yudas melakukan pengkhianatan. Dan Yesus disalibkan, saudaraku. Hari ini kita memperingati kematian Yesus. Tetapi di balik salib itu, saudaraku, ada keselamatan dan penebusan dosa. Ada 3 hal yang Yesus lakukan ketika dia masih ada di salib. Yang pertama, kita boleh melihat di ayat 33, saudaraku. Kita lihat Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Di situ ada juga 2 orang penjahat. Itu yang seorang sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat 33, ketika Yesus pun sudah di kayu salib, Yesus yang tetap melakukan yang pertama adalah berdoa. Meminta Bapa mengampuni dosa orang yang telah menganiaya dia.
Sanggupkah kita saudaraku ketika kita teraniaya, ketika kita menderita, boleh memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Sering sekali kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sering sekali ego kita lebih tinggi saudaraku. Sering sekali kita berharap orang itu yang datang minta maaf pada kita. Tetapi kita boleh belajar hari ini dari Yesus. Yesus di tengah sengsaranya di kayu salib, dia masih mampu mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Dia meminta Bapa mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ini menunjukkan salib. Salib itu adalah lambang pengampunan saudaraku. Hidup kita tanpa salib tidak ada artinya saudaraku. Salib itu kasar dan hina, tetapi salib itu adalah lambang pengampunan. Bahkan Yesus sendiri berdoa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan dia, yang telah memperolok-olok dia, yang telah menganiaya dia. Kemudian ada hal yang kedua yang Yesus lakukan di salib saudaraku. Kita lihat di ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus memberitakan keselamatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatkah saudara bahwa sebelah kiri kanan Yesus ada seorang penyamun dan penjahat. Yesus masih memberitakan keselamatan kepada orang jahat ini saudaraku. Ya, di ayat 43 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Saudaraku yang dikasih Tuhan, di kayu salib itu saudaraku ada keselamatan. Di kayu salib itu ada pengampunan saudaraku. Dan yang ketiga yang Yesus lakukan adalah, kita lihat, Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, Yesus melakukan hal, menyerahkan hidupnya kepada Bapa, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan rindu hari ini saudaraku, supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, sehingga kita beroleh kemenangan. Lakukanlah ini saudaraku. Mari kita melakukan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Salib itu memang hina, salib itu memang kasar, salib itu memang berat saudaraku. Tetapi ada 3 mutiara yang boleh kita lihat di dalam salib itu. Pada salib itu ada pengampunan dosa. Pada salib itu ada keselamatan. Pada salib itu ada hidup. Kita bersyukur saudaraku, menjadi orang yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Bapa begitu mengasihi kita, sehingga ia memberikan Yesus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudaraku, bukalah hatimu kepada Tuhan. Renungkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi hidup kita, sehingga ia hari ini boleh tersalib untuk tiap dosa-dosa kita. Haleluya Yesus. Mari kita menundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini Tuhan. Di saat kami mengingat hari kematian-Mu Tuhan, ketika Engkau disiksa di kayu salib ya Tuhan, semua untuk menanggung dosa-dosa kami Bapa. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami umat manusia. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan,
Semua karena kasih dan pemeliharaanmu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami tetap kekuatan dalam hidup kami. Iman yang teguh kepada Kristus. Sehingga apapun yang boleh kami hadapi Tuhan. Dalam sakit penyakit, dalam kesusahan ekonomi. Bahkan saat ini kami boleh menghadapi wabah virus corona Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau tetap memelihara kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjaga kami, untuk memeluk kami Tuhan, untuk melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh mengenang hari kematian-Mu Tuhan. Karya-Mu di kayu salib begitu besar untuk kami umat manusia. Janji keselamatan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal Engkau siapkan bagi kami orang-orang percaya. Engkau akan meluputkan kami dari segala virus corona. Engkau akan meluputkan kami Tuhan dari masalah-masalah yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan. Hari ini Bapa, biarlah Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau berbelas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Memberikan kesembuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Bahkan untuk bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, yang saat ini sedang mengalami virus corona. Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu ya Bapa. Memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu yang tercurah di kayu salib boleh menyembuhkan mereka saat ini Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa yang mengalami krisis ekonomi saat ini. Oleh karena wabah virus corona, mari Tuhan Engkau menolong bangsa-bangsa Tuhan. Untuk ekonomi boleh tetap berjalan ya Bapa, sehingga tidak terjadi kelaparan ya Tuhan. Bila pun kelaparan terjadi ya Bapa, biarlah tetap Engkau berikan kekuatan bagi kami umat manusia Tuhan. Tetap kami percaya mengandalkan Kristus. Kami tidak goyah iman oleh karena tantangan yang boleh ada di depan kami. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemimpin kami Bapak Presiden. Berkati juga Tuhan Yesus semua rumah sakit, dokter-dokter, para medis Bapak. Kami rindu Tuhan, Engkau bangkitkan dari bangsa kami Tuhan penemu untuk virus corona, untuk obatnya ya Bapak. Pakailah bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, sebagai alat-Mu ya Bapak, untuk kesembuhan orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah kami yang memberikan kesembuhan. Allah kami yang memberikan kebebasan untuk bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati Pulau Batam, kota di tempat kami tinggal ya Bapa. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus gereja-gereja para hamba Tuhan, supaya bersatu hati Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberikan kekuatan bagi setiap umat percaya ya Bapa. Berkati pemberitaan firman ya Bapa. Ada banyak jiwa datang kepada Kristus, akan banyak kesaksian tentang kemurahan pertolongan Tuhan bagi setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu bagi kami. Biarlah kami tetap Tuhan Kau dapati tetap setia. Kami berjaga-jaga Tuhan sampai Engkau datang ya Bapa. Engkau dapati iman kami tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu, jemaat faith ya Tuhan, yang saat ini kami boleh beribadah di tiap-tiap rumah kami Bapa. Engkau mengurapi kami semua. Engkau menutup bungkus kami Bapa. Engkau tetap menjagai kami Tuhan. Dalam pekerjaan dan usaha kami Bapa, kami serahkan
Tuhan sendiri yang menolong kami. Tuhan sendiri yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati gereja ini Tuhan. Sekalipun saat ini kami tidak bisa bergereja di dalam gedung-Mu ya Tuhan, beribadah bersama dengan teman seiman. Namun kami percaya Tuhan, tiap mezbah yang diadakan di tiap rumah-rumah orang percaya Engkau berkati. Engkau ada Tuhan dan Engkau tetap memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sudah mati dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita. Yang bertugas boleh maju ke depan. Bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memelihara hidup kami. Haleluya Yesus. Katakan dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan.
kayu salib untuk menebus kami umat manusia. Darah-Mu tercurah di kayu salib ya Tuhan, untuk membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami Tuhan mengenal Engkau Bapa. Kami akan melaksanakan perjamuan kudus di dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Allah, Roh-Mu ya Tuhan tetap beserta kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk saat-saat ini. Haleluya Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk perjamuan kudus. Mari kita boleh mengambil. Saudaraku, malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Kita melakukan ini untuk mengenal bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi umat manusia. Demikian juga saat ini, Tuhan bukan tidak mengasihi kita, tetapi justru karena Tuhan begitu mengasihi kita umat manusia, sehingga Paskah saat ini boleh ada di tiap-tiap rumah, mengingat kembali bagaimana Paskah pertama kali bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan mau lebih dekat setiap pribadi kita, saudaraku. Kita boleh merenungkan ini semua terjadi karena Tuhan begitu mengasihi umat manusia. Biar semua kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita.
seperti perjamuan melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan dan dianiaya di kayu salib. Pada perjamuan malam terakhir Yesus memecah-mecahkan roti. Baru kemudian dia membagikan pecahan-pecahan tersebut kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudaraku, ambil dan makanlah. Mari angkat anggur dengan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Anggur adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menebus setiap dosa manusia. Setiap kali kamu makan dan minum anggur ini dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari ambil dan minumlah. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk pasrah kami Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan betapa Engkau luar biasa. Betapa Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap hati dibawa bagimu Bapa, hanya untuk memuji meninggikan Engkau Tuhan, hanya untuk mengagungkan nama-Mu saja. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
mengingatkan akan kematian-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dalam segala keadaan, keterbatasan, kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik bagi kami. Apapun yang Tuhan perbuat bagi kami, tetap kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa yang baik, ditinggikan dimuliakan nama-Mu Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi saat ini Tuhan adalah masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Agar setiap pribadi-pribadi Tuhan memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Bapa. Setiap hati kami boleh bawa kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus menjadi Raja pada setiap hati kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa ialah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana yang dilakukan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan yang satu dengan yang lainnya. Kesembuhan ilahi terjadi dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima